الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى في آية أخرى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الآية وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Muqarrabin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh, shaimin wassaimat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Pada pagi hari ini tepat kita berada di tanggal 19 Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-19. Tinggal menghitung hari lagi Ramadan akan kita lalui jamaah sekalian. Tentunya harapan kita mudah-mudahan rangkaian ibadah kita selama bulan Ramadan dan selama hidup kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, baik sholat tarawih kita, puasa kita, sedekah kita, tilawah kita, dan amaliyah-amaliyah yang lainnya, mudah-mudahan kesemuanya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, pagi, siang dan malam. Rasanya lisan ini tidak pernah bosan menyebut namanya. Jumhur ulama menyatakan innallaha ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam akramahu bil ismi. Kata ulama-ulama kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabi kita dari sekian kemuliaan yang diberikan, dimuliakan dengan sebutan nama beliau. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan nama Muhammad. Beliau seorang nabi terpilih. Dari 124.000 nabi Allah pilih kembali menjadi 313 rasul. Dari 313 rasul Allah pilih kembali menjadi 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul Allah pilih kembali menjadi 5 nabi sekaligus rasul. Dari 5 nabi dan rasul Allah pilih kembali 1 orang nabi sekaligus rasul
yang diberikan Ramadan dan Lailatul Qadar, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hamba Allah yang mulia, kitab suci Al-Quran ini sudah bertahun-tahun kita miliki dan kita baca. Namun pertanyaannya adalah sejauh mana kita memfungsikan kitab suci kita. Ada 5 kewajiban kita terhadap kitab suci kita, yakni Al-Quran. Yang pertama adalah mengimani. Yang kedua membaca. Yang ketiga mentadabburi atau mempelajarinya. Yang keempat mengamalkan. Dan yang kelima mengajarkan kepada orang lain. Ini sesuai dengan apa yang Nabi yang sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Shaimin rahimakumullah. Dalam surah Yunus ayat 57 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Di dalam kitab Safwatut Tafasir, kalau Allah berfirman ya ayuhan nas, berarti mukhatabnya seakan-akan Allah mengajak bicara kepada seluruh manusia tanpa terkecuali, tidak membedakan ras, suku atau agama apapun. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian. Fi'il madi kemasukan qad ini maknanya litahqiq. Artinya ini benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an yang dimaksud. Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, yang sumbernya, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui ayat ini jamaah sekalian, Allah mengiklankan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwasanya salah satu fungsi Quran buat kita adalah sebagai mau'izah, sebagai pelajaran, sebagai nasihat buat kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita memfungsikan kitab suci Al-Quran sebagai pelajaran, sebagai nasihat, sebagai mau'izah buat kita? Jadi kalau jamaah sering mendengarkan haflah-haflah atau perayaan-perayaan, MC mengatakan, hadirin, kita masuk kepada acara yang kita tunggu-tunggu, yakni mau'izatul hasanah. Jadi pelajaran-pelajaran yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Ini jemaah sekalian, dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas adalah kumpulan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Tak lain dan tak bukan, di dalamnya ada kumpulan, ada nasihat-nasihat, ada pelajaran-pelajaran yang baik. Untuk apa? Untuk kita sebagai hambanya, agar kita terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan, agar kita terdorong untuk dapat melakukan perubahan-perubahan dalam hidup kita. Dengan kitab suci ini jemaah sekalian, kita tahu makna hidup yang sebenarnya. Kita sadar mengapa Allah menciptakan kita, apa tujuan Allah menciptakan kita. Jelas Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka supaya beribadah kepada aku, kata Allah. Hadirin Allah yang mulia,
Dewasa ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik atau kita ambil sebagai ibrah buat kita. Lihat jemaah sekalian, musibah, bencana, pandemi COVID-19 yang terus sampai saat ini tak lain dan tak bukan kalau kita lihat dari kacamata agama, ini merupakan satu mau'izah, satu pelajaran yang Allah berikan kepada kita semua. Sudahkah kita dapat mengambil pelajaran hikmah dengan peristiwa-peristiwa yang ada pada dewasa saat ini? Kalau kita sadari jemaah sekalian, kalau kita renungi bahwasanya selagi kita masih berada di dunia ini, dunia adalah tempatnya ujian dan cobaan. Nanti lihat dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai dengan 3. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia mengira ayutraku ayyaqulu amanna, kami telah mengatakan kami telah beriman kepada Allah, kami yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Quran menyatakan wahum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji lagi. Ini mau'izah jemaah sekalian, ini pelajaran bagi kita. Jelas-jelas Allah sampaikan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jelas-jelas Allah sampaikan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan pasti kata Allah, di dalamnya lam taukid, dan pasti kami uji kamu. Tapi ingat saudara, ujian itu bagi orang-orang yang beriman merupakan tanda kasih sayang Allah kepada kita. Ini yang perlu digarisbawahi. Ujian itu bukan semata-mata Allah benci dengan kita, tidak jemaah sekalian. Tanda sayang Allah kepada kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mengaku beriman dan orang-orang yang beriman, pasti akan Allah uji. Mana buktinya? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang atau umat-umat sebelum kalian. Keywordnya jemaah sekalian, kata kuncinya adalah tidak ada satupun manusia sejak zaman Nabi Adam sampai detik ini yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara, kalau kita sedang ujian, jangan main-main saudara hidup ini. Kalau Anda sedang ujian, Anda harus sabar dan tenang. Makanya Allah memanggil. Dewasa ini jemaah sekalian, banyak orang yang cepat ambil jalan pintas. Coba lihat. Permasalahan ekonomi, permasalahan kesehatan, permasalahan rumah tangga, anak-anak, cepat ambil jalan pintas. Orang mudah cepat stres, cepat putus asa. Banyak orang yang bunuh diri, berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau Quran dijadikan sebagai mau'izah, sebagai nasihat, bagaimana sikap kita ketika Allah memberikan ujian kepada kita. Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Allah sayang kepada kita jemaah sekalian. Wahai orang-orang yang beriman kata Allah, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Saudara, tadi kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti salat duha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti salat zuhur, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu setiap hari saudara. Apa maknanya? Kita di makhluk yang lemah. Setiap hari kita minta mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita renungi jemaah sekalian Allah, apa yang mau kita sombongkan saudara? Jadikan Quran sebagai mau'izah, sebagai nasihat kita. Jadi kalau kita sedang mengalami ujian, musibah, problematika, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Sabar itu ilmu tingkat tinggi saudara. Sabar itu belajarnya setiap saat, setiap waktu. Kenapa? Karena ujiannya sering mendadak. Kalau kita punya anak, setiap harinya bergelut dengan buku, membuat catatan, membuat resume, membaca setiap hari, mengerjakan soal-soal latihan. Suatu hari gurunya mengadakan ujian mendadak, pasti anak kita siap. Kenapa? Persiapannya luar biasa. Kita pun demikian jemaah sekalian. Ini Ramadan kita sedang digembleng. Sedang digembleng, sedang diajarkan, sedang dibina langsung oleh Allah. Untuk apa? Menjadi muslim yang paripurna. Maka tidak ada satupun ibadah yang Allah punya tujuan kepada kita kecuali ibadah puasa. Jadi inputnya adalah amanu, prosesnya adalah puasa, dan outputnya adalah takwa. Kutiba alaikumusiyam, proses ini diwajibkan atas kalian berpuasa. Untuk apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Pasti kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana tidak pasti jemaah sekalian? Salatnya disiplin, sedekahnya rajin, tahajudnya setiap hari, sedekahnya luar biasa, salat sunnahnya rajin, tilawahnya pun demikian. Ini bulan yang luar biasa jemaah sekalian. Tolok ukurnya kalau orang muslim, orang mukmin di bulan ini ibadahnya main-main jemaah sekalian. Bagaimana di luar bulan Ramadan? Terkadang kita merenung jemaah sekalian. Betul iman kita fluktuatif. Betul iman kita berbeda. Yazid wa yankus. Tapi sadari jemaah sekalian. Bapak nggak lihat, saudara nggak lihat tahun 2020 berapa banyak manusia yang telah dipanggil oleh Allah. Berapa banyak saudara kita yang wafat akibat wabah. Tapi pagi hari ini kita masih duduk di masjid kita di masjid. Apa artinya? Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah dan bertaubat kepadanya. Allahu Akbar. Lihat saudara. Di Indonesia hampir 1.600.000 lebih. Bahkan se-Asia tertinggi kita. Belum India tsunami Covid yang luar biasa. Ini mau'izah, nasihat maksudnya, pelajaran buat kita. Mau apa lagi kita jemaah sekalian? Mau apa lagi kita? Ini nasihat, pelajaran datangnya dari Allah. Makanya orang-orang yang beriman apabila dia benar-benar beriman ketika diuji oleh Allah dengan ujian A, B, C sampai Z, kalau sandarannya Allah, Allah janjikan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman Pak, tenang dia Pak bawaannya, sabar bawaannya. Kenapa? Allah jadi sandarannya. Kalau kita Allah tujuan kita, Allah akan melayani kita. Tapi kalau dunia tujuan kita, siap-siap disiksa oleh dunianya mas sekalian. Lihat yang kita baca, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya puasa ini, ibadah ini akan melebur dosa-dosa kita kalau pondasinya awalnya adalah imanan wa ihtisaban. Kuncinya beriman dan mengharap ridha Allah. Ini yang pertama, Quran sebagai mau'izah. Yang kedua, fungsi Quran buat kita sebagai syifa'ul lima fis sudur, obat bagi penyakit-penyakit hatinya mas sekalian. Dewasa ini ghibah, sum'ah, namimah, ujub, sombong, waduh penyakit luar biasa sedang menjamur jemaah sekalian.
Padahal Allah panggil lagi, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Dibilangin, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling menghina satu dengan yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkan purbasangka, buruk sangka sama orang lain. Ini kan Pak penyakit-penyakit hati ya Mas sekalian. Hati ini jemaah sekalian adalah raja. Kata Nabi ini, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati ini seperti besi, bisa berkarat sebagaimana besi, kata Rasulullah. Mendengar hal itu sahabat mengatakan, wa qila wa ma jilauha ya Rasulullah. Kalau hati ini bisa berkarat sebagaimana besi, bagaimana ya Rasulullah cara membersihkannya? Kata Nabi, dua. Apa yang pertama? Tilawah Quran. Yang kedua, zikrul maut, mengingat kematian. Jadi saudara, hati ini raja, anggota tubuh yang lainnya itu prajurit. Tangan bisa bohong, mata bisa bohong, kaki bisa bohong, lisan bisa bohong, telinga bisa bohong, hati enggak bisa. Makanya kata Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak melihat rupa kalian, Allah enggak melihat fisik kalian, tetapi yang Allah lihat adalah hati dan perbuatan kita. Bagaimana kalau hati ini sakit ya Mas sekalian? Apa obatnya? Quran. Kita pulang sholat subuh Pak, kita buka kamar anak kita, dia sedang ngaji Pak. Ya Allah, tenangnya hati kita. Kita pulang subuh nih, sholat subuh, anak kita di rumah, kita buka kamarnya, sedang baca Quran, Masya Allah. Dia baca Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Adem Pak, ya Allah, nah. Semoga anak yang abror, anak yang soleh. Kita buka lagi satu. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Nangis kita Pak. Tapi lihat Pak sekarang kita Pak, dikit-dikit main HP berjam-jam ya Mas sekalian. Akhir zaman yang luar biasa. Syifa'ul lima fis sudur. Jadikan Quran sebagai obat. Penyakit-penyakit lahir, penyakit-penyakit batin bisa sembuh dengan Quran. Maka kebiasaan sahabat, tiada hari tanpa membaca Al-Quran ya Mas sekalian. Lagi-lagi Pak, Ramadan ini kita ditarbiyah oleh Allah. Imam Malik sampai kitab-kitab yang lainnya Pak disimpan dulu. Kitab A disimpan, kitab B disimpan, kitab C, fokus kepada Quran. Kenapa? Bulan ini Rasulullah bertadarus kepada malaikat Jibril alaihissalam. 20 hari ke depan, pas 10 terakhir, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Tapi lihat antara 10 terakhir Pak, bagaimana kondisi saf-saf tarawih kita. Bagaimana lihat kondisi pasar-pasar kita nih Mas sekalian. Bukannya nggak boleh orang berbelanja, silahkan. Bagaimana kita mau mendapatkan Lailatul Qadar ya Mas sekalian. Mencarinya saja sudah enggan. Nggak ada niat, nggak ada azam sekali, Masya Allah. Kalau sahabat-sahabat Nabi Pak 10 terakhir ini, Masya Allah Rabbi, nangis Pak kebanyakan dia. Kalau sudah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun.
Kalau udah selesai puasanya Pak, nangis, sahabat-sahabat nangis Pak. Kenapa sih menangis? Saya takut ya Rasulullah. Takut ibadah saum saya tidak diterima oleh Allah. Luar biasa Pak. Takut ibadah tarawih saya nggak diterima. Takut zakat fitrah, takut tilawah saya. Takut dan takut mas sekali. Bayangkan, sekelas sahabat takut ibadahnya nggak diterima. Si anak, kenapa kamu nangis? Saya takut ya Rasulullah. Takut kenapa? Takut ini adalah Ramadan yang terakhir buat saya. Masya Allah. Coba saudara, dari hati yang paling dalam kita bisa bayangkan kalau ini benar-benar Ramadan yang terakhir buat kita. Jadikan Ramadan itu penggerus dosa-dosa kita dimasukkan. Laula alimtumul khotoya hatta yablughas sama, summa nadimtum fataballahu alaikum. Dosa kita udah kemakan banyak, Bapak. Tiap hari kita ngelihat, masya Allah, kemaksiatan udah biasa mata kita. Telinga kita seneng dengar aib orang lain. Telinga kita bahagia dengar orang lain ambruk usahanya. Seneng telinga kita dengar orang lain Pak dalam kesusahan sekarang. Telinga, mata, kaki, Allahu Akbar. Udah banjir dengan dosa mas sekalian. Obati Pak hati kita. Lembutkan hati kita. Lihat bagaimana sosok Rasulullah SAW. Nangis Pak. Sahabat itu 6 bulan belum datang Ramadan, dia minta sama Allah, ya Allah pertemukan bulan Ramadan. Selesai Ramadan 6 bulan masih berdoa Pak, agar diterima tarawihnya, agar diterima puasanya, agar diterima itikafnya, agar diterima tilawahnya. Bayangin 6 bulan terus meminta jemaah sekalian. Allahu Akbar. Makanya kata Dr. Aid Al-Qarni, kata beliau, kalau orang hanya rajin baca Quran di bulan Ramadan, sedekah hanya di bulan Ramadan, salat berjamaah hanya di bulan Ramadan, berbagi hanya di bulan Ramadan. Kalau hanya itu, hanya di bulan Ramadan, kata beliau, ketahuilah orang-orang itu sedang menipu Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan pendidikan, Pak. Ini universitas Ramadan. Ini pesantren Ramadan. Ini sekolah Ramadan. Kalau saudara masuknya rajin, pulangnya rajin, guru akan memperhatikan mas sekalian. Dialah yang berhak mendapatkan Lailatul Qadar. Dialah yang berhak mendapatkan piagam-piagam ketakwaan. Tapi bagaimana? Salat tarawihnya enggak disiplin. Padahal hari libur jemaah sekalian. Kita ajarkan telinga kita nih untuk mendengarkan tausiah-tausiah agama. Ini kesempatan jemaah sekalian. Allah berikan kenikmatan Pak. Asbab Ramadan nih kita mudah ke masjid. Asbab Ramadan kita mudah baca Quran. Asbab Ramadan kita mudah bersedekah. Asbab Ramadan kita mudah qiyamul lail. Ini Ramadan Pak, kesempatan kita. Tamu kita nih sedang bertamu di rumah kita. Layani tamu kita gitu maksudnya. Layani tamu kita, ajak bicara tamu kita. Jangan dicuekin tamu kita. Makanya wajar karena umat Islam 10 terakhir Pak gelisah bawaannya. Pengen instan ibadahnya, pengen buru-buru pulang aja Pak. Allahu Akbar. Ini jadikan Quran sebagai syifa. Yang ketiga, fungsi Quran sebagai apa? Itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Dzalikal kitabul la raiba fih hudan lil muttaqin. Demikian Al-Quran, tidak ada keraguan padanya. Apa fungsinya? Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran ini akan berenergi jemaah sekalian kalau kita berinteraksi padanya. Kalau jamaah al-muqarrabin semua bawa senter kita berjalan ke kebun, maka akan cepat kita menuju surganya Allah Subhanahu. Kenapa? Ada cahaya-cahaya yang kita bawa jemaah sekalian. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Petunjuk buat manusia. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil Pak. Nabinya udah nggak ada, nggak ada. Tapi Quran Masya Allah. Setiap hari kita baca, nggak pernah ngebosenin, coba bayangin. Ini i'zaz, ini mukjizat. Berapa ratus kali saudara baca Al-Fatihah, nggak pernah bosan, coba lihat. Mungkin kalau kita baca koran, baca majalah, bernyanyi, bosen mungkin. Itu terus lagunya.
Tapi kalau Quran, ini mukjizat saudara. Baca Al-Fatihah nggak pernah bosan kita. Allahu Akbar. 1 huruf 10 kebaikan, bayangin. Ini Quran. 325.015 huruf. 77.439 kalimat. 156.681 titik. 92.243 fathah. 38.886 kasrah. 40.804 tomah. 114 surah. 19.253 tasdid. 1.771 tanda mad. 47.772 buah huruf alif. Satu-satunya kitab, kata Profesor Dr. Josh, dari 17 kitab suci, kitab yang tidak pernah bosan dibaca, yang banyak dibaca adalah Quran, Mas sekalian. Coba bayangin gitu. Makanya saudara kalau baca WA nggak perlu tahu. Saudara baca WA nih, nggak perlu auzubillah, nggak perlu, karena bukan ibadah. Kalau Quran, kita ini baca Quran nih Pak, selembar 2 lembar, apalagi kalau subuh, mata ngantuk, karena ibadah Pak. Orang yang nggak ngerti kayak ngerti dibaca Pak, bayangin ya Pak. Quran begitu Pak. Kita kalau ada tulisan sesuatu yang nggak ngerti, ngapain kita baca? Quran kita nggak ngerti artinya nih, tapi kita baca, luar biasa. Hudan, nggak ngebosenin ya Mas sekalian. Nah, kata kuncinya adalah kata Nabi, man arada yatakallama ma Allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin berdialog dengan Allah, komunikasi dengan Allah, baca Quran ya Mas sekalian. Kalau Bapak menggunakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan sunahnya kita satu ayat tuh. Itu Allah jawab. Seimam nih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala azza wa jalla, Allah berkata, Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi wa li abdi masalah. Itu sunahnya begitu Pak. Kata Allah, ini antara aku dan hambaku, lalu bagi hambaku apa yang ia pinta. Masya Allah Rabbi, Allah bicara seperti itu tuh. Makanya kita Imam Ghazali, kiat-kiat salat khusyuk adalah tafahum, ngerti apa yang kita baca. Duduk di antara 2 sujud, Rabbi firli warhamni, itu kita minta sama Allah, ya Allah ampuni hamba ya Allah. Makanya orang pada nangis Pak. Kalau sahabat-sahabat Nabi nih Pak, kalau dengar ayat-ayat surga ceria mukanya. Kalau dengar ayat-ayat azab neraka merah mukanya Pak. Kalau kita kan enggak, mau ayat neraka kayak ayat surga enggak ngerti kita. Allahu Akbar. Hudan, sebagai petunjuk buat kita nih Mas sekalian. Enggak ada Pak kitab di dunia ini yang bisa diapalin oleh anak usia di bawah 5 tahun, enggak ada kecuali Quran. Saya nanya pendeta, bagaimana Pak ada kitab Injil? Enggak ada yang hafal Ustaz. Pendeta sama sih enggak hafal katanya, bayangin. Pendeta enggak ada yang hafal kitab Injil. Weda, Cibitak enggak ada yang hafal, tapi kalau Quran, Masya Allah. Enggak ada satu kitab yang tata cara penyebutannya diatur sedemikian rupa kecuali Quran. Ada namanya syafatain, ada namanya al-jaub, ada namanya al-lisan. Enggak ada kitab diajarkan menyebutnya kha, ain, ghain, fa, mim, waw kecuali Quran. Itu baru luarnya doang diatur demikian, Masya Allah. Jadi kalau orang belajar Quran nih, jemaah sekalian, itu Allah jamin. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kata Allah, kami telah mudahkan Quran buat kita ini. Lidzikri untuk belajar, lidzikri untuk menghafal, lidzikri untuk mentadaburi, lidzikri untuk mengajarkan. Pertanyaannya, mau nggak kita? Nggak ada kitab yang dijamin kecuali Quran jemaah sekalian. Allah. Makanya ini Ramadan kita ditarbiyah agar nanti 11 bulan itu Pak akrab dengan Quran tetap gitu. Ini Mas sekalian, tetap akrab dengan Quran itu. Jangan cuma Ramadan saja. Ini kan kita sedang latihan nih, sedang sekolah nih. Nanti gelarnya kan takwa itu kan.
Jadi kalau orang khotib mengatakan usikum wa nafsi bitaqwallah, mana takwa? Itu tercermin di keseharian bulan suci Ramadan. Yang terakhir sebagai rahmat, wa rahmatul lil mu'minin, rahmat, kasih sayang, keharmonisan bagi orang-orang yang beriman. Jadi tadi di depan kalimatnya ya ayuhan nas, wahai manusia. Quran ini bisa menjadi mauizah, bisa menjadi syifa, hudan dan rahmat bagi siapa? Mereka yang mengimani. Bagi mereka yang mengimani, meyakini jemaah sekalian. Quran ini akan menuntun kita. Quran ini akan membawa kita. Quran ini akan membawa kedamaian, ketenangan kepada kita jemaah sekalian. Kalau kita imani. Sebaliknya, Pak. Kalau kita cuek-cuek saja, Masya Allah. Itu kalau kita lagi di Mekah mas sekalian. Kalau sudah Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli. Nangis imamnya, Pak. Kubayang-bayang tuh wajah orang tuanya. Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Nangis lagi imamnya. Masya Allah. Ini kan doa Nabiullah Ibrahim jemaah sekalian. Doain anak kita, doain cucu kita. Ini Ibrahim mengajarin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ada banget, Pak. Jadikan sebagai rahmat, Pak. Nah, kata Imam Fakhrul Razi, beliau ilustrasikan orang yang membaca surah ini seperti orang yang sedang terkena penyakit atau pelajaran. Apa artinya? Ketika orang sedang terkena penyakit berarti mendapatkan mauizah pelajaran. Ketika orang sedang sakit yang diperlukan adalah syifa. Yani kalau sudah ada obatnya yang diperlukan adalah resep, petunjuk. Kalau langkah 1, 2, 3, 4 diikuti, maka buahnya adalah kesehatan, keharmonisan. Ini Quran turun seperti itu. Jadi secara vertikal hablum minallah, horizontal kepada hablum minan. Ini tujuannya, Pak, agar kita harmonis kepada Allah dan harmonis kepada sesama, ya. Mudah-mudahan ini jamaah muqarrabin, Allah berikan kesehatan, panjang umur dan berkah hidupnya dunia dan akhirat, ya. Sebelum saya tutup, saya ajak salawat kepada jamaah sekalian bareng-bareng. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi. Jadi sekalian, kalau kita lagi sholawat nih, pesan saya, bayangkan Rasulullah sedang bersama kita. Jadi pakai hati. Bareng-bareng. Allahumma salli ala sayyidina tibil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها
الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.